Sial, kenapa sampai lupa bawa kacamata lagi? Aduh. Siapa yang masuk kamar gua? Siapa di luar? Halo? Halo? Hei, siapa itu? Wah, kayaknya ada yang nggak beres nih. Mewah banget makanannya. Kayak makanan orang kaya. Harus dong Pak, kan kita merayakan yang baru dapat kerjaan. Fit, mau pakai ini? Iya, Yang lain kan banyak. apaan sih? Fajar, Ini yang lain aja, aku mau pakai yang ini. Ya, Coba ambil bisa nggak nih? Anda bilang yang lain banyak. ih, seru banget sih. Fajar. Dia pemuda yang baik. Entah kenapa, aku merasa dia cocok untuk Renata. Siapa sih? Perasaan ini pintu udah gua tutup tadi. Kenapa sekarang kebuka ya? Apa jangan-jangan emang beneran ada orang yang masuk kamar gua? Mungkin kucing kali yang jatuhin ya? Darah aja. Ini juga.
Besok Renata sudah mulai jadi terapisnya Langit. Dan dia akan ngebantu supaya ingatannya Langit itu kembali lagi. Dan kalau si Luna tahu Renata itu adalah kekasihnya Langit, Langit bakalan gagal untuk menikah sama Luna. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk membongkar kebusukannya si nenek tua itu. Begitu kebusukannya terbongkar semuanya, si nenek tua itu akan keluar dari rumah Wirata. Dan sekarang tugas aku harus nge-push si tukang handphone itu. Sukma, kamu bakal kalah telak sama aku. Bu, sebenarnya kita mau kemana sih, Bu? Udah, ikutin aja yang saya kasih tuh alamatnya. Baik, Bu. Aku udah gak sabar banget pengen buru-buru ke tempat servis handphone. Jalannya jangan lelet gini, kapan nyampenya? Cepetan dong. Ini juga udah ngebut, Bu. Kok berhenti, Arif? Ini lampu merah, Bu. Lampu merah? Iya, Bu. Sandra? Gimana bisa ada Sandra di sini nih? Ya ampun. Tunggu. Itu kan mobilnya Sukma. Tapi kok nggak ada orangnya? Jangan-jangan Sandra juga mau ambil HP. Makanya ke arah sini juga. Ibu ngapain sih, Bu? Apaan sih kamu mau tahu aja urusan orang? Nanya lagi. Udah cepetan jalan. Tapi kan masih merah, Bu. Udah, kalau nggak belok kiri aja, belok kiri situ tuh. Yang tadi saya bilang. Aris, ini lihat mana sih? Kok jalannya gelap gini? Kamu bener gak tuh? Hah? Saya yakin bener, Bu. Mapnya arahnya ke sini. Kalau alamat yang tadi, Bu. Aduh. Loh, kok berhenti kan belum sampai? Itu, Bu. Nggak bisa lewat. Ada bambu malang di jalan. Hah? Bambu? Iya itu, Bu. Lihat tuh, Bu. Kamu tuh lihat dulu. Gimana ceritanya? Kok turun, Bu? Tar dulu, orang mau lihat. Lo kok bisa? Kok dipalang gini? Gimana sih? Buka. Kamu ini gimana sih? Tadi kan saya nyuruhnya cari jalan pintas. Ini malah jalan kayak gini kamu. Gimana sih kamu? Tahu jalan gak sih? Iya, Bu. Saya kan cuma ngikutin map. Udah, kamu sekarang pulang aja ke rumah. Saya mau naik ojek. Terserah mau gimana deh. Huh. Itu udah baru satu tuh. Bang. Oh, ojek bukan? Ya, Bu. Ojek, Bu. Ojek ya? Tahu alamat ini nggak? Wah, kalau alamat ini saya tahu banget, Bu. Oh, bisa anterin saya? Oh, bisa, Bu. Naik, Bu. Ntar, Bu, saya pakai helm dulu. Stop. Stop. Aduh. Ngeremnya yang bener dong. Aduh, udah ngebut-ngebut. Mana? Apa ini udah nyampe? Ini? Iya. Oh, ya udah. Wah. Nih. Makasih ya. Iya. Mas, saya mamanya Repan yang tadi telepon Mas. Mau ambil handphone anak saya yang diservis di sini. Saya telepon Mas Repan dulu ya, Bu. Buat mastiin. Gak usah ditelepon. Jangan. Soalnya anak saya itu lagi lembur, lagi rapat. Maaf ya, Bu. Saya yang tanggung jawab. Kalau terjadi apa-apa sama HP customer saya, jadi
Saya nggak mau ngambil risiko. Oh, Mas, nih kalau nggak percaya, ini KTP asli anak saya. Tunggu sebentar ya, Bu. Ini, Bu. Lah, saya kasih uang buat Masnya. Nih, Wah, banyak banget. Makasih ya, Bu. iya makanya jangan galak-galak, enak kan? Berisik, gimana sih Bapak nih? Nih Bapak naik motor nggak lihat-lihat ya? Aduh, Sandra udah nyampe. Gawat. Kalau melihat aku, pasti dia akan ngejar dan rebut HP-nya. Lagian jalan main handphone. Awas minggir. Galak banget sih si Bapak nih. Emang hari ini banyak banget ya orang-orang galak. Nah ini nih, ini kayaknya alamatnya. Halo Mas, Ya, Bu. saya datang ke sini. Saya mau ambil handphone anak saya atas nama Revan. Revan? Kenapa Mas? Kalau emang belum selesai handphonenya, saya akan tunggu sampai selesai berapapun juga jamnya dan berapapun harganya saya akan bayar. Masalahnya, HP-nya Mas Revan sudah diambil. Bu, tapi Ibu tadi yang ngambil. Ngakunya mamanya Revan. Ngasih unjuk KTP Revan juga kok ke saya. Makanya saya percaya. Tunggu ya Mas ya. Oh ya. Ini bukan orangnya. Iya betul, Bu. Sekarang dia kemana? Baru aja pergi orangnya. Baru pergi? Iya. Mana dia tuh? Kurang ajar. Renata harus bebas, Nis. Kalau enggak, semua rahasia kamu akan saya bongkar. Ternyata benar, Sandra nyimpen rahasiaku. Untung belum kebongkar. Sekarang tidak ada lagi yang tahu rahasia langit, bukan darah daging Dava Wiratama. Ma, aku minta maaf ya. Tadi nggak bisa ke sana buat samperin Mama. Mama nggak marah kan? Buat apa marah? Semua kejadian itu sudah diatur sama Allah kan? Terus kenapa Mama mesti ngerahasiain sama keluarga kalau aku mau datang untuk temuin Mama? Mama itu cuma nggak mau ribut-ribut di keluarga besar papa kamu. Makanya Mama ngelakuin ini diem-diem. Langit, Mama itu sebetulnya cuma pengen bantu kamu untuk mengingat kembali semua masa lalu kamu. Ya kan Mama bisa bantu untuk ngingetin aku.
Mama bisa ceritain semua kejadian di masa lalu aku. Siapa tahu ingatan aku bisa langsung kembali, Ma. Nggak semudah itu, sayang. Mama pengen kamu mengingat semua masa lalu kamu dengan cara kamu sendiri. Kalau Mama yang kasih tahu, itu kan belum tentu hal-hal yang paling melekat di pikiran kamu. Makanya kamu harus ketemu sama hal-hal yang paling melekat di hati kamu. Supaya itu bisa memicu ingatan kamu supaya kembali lagi. Makasih ya, Ma. Udah usaha untuk bikin ingatan aku pulih lagi. Ya walaupun ingatan aku masih hilang sebagian, tapi aku bisa ngerasain kalau Mama sayang sama aku. Langit, gak ada ibu yang gak sayang sama anaknya. Mama ini sayang banget sama kamu. Makanya Mama cuma pengen ingatan Langit itu kembali. Kalau ingatan kamu kembali, itu kamu bisa berpikir dengan jernih, termasuk tentang pernikahan. Makasih ya, Ma. Mama cuma pengen kamu bahagia.